Shalom anak-anak, jumpa kembali dengan Bu Lili dalam ibadah online anak-anak sekolah minggu. Baik, Bu Lili mau tanya, siapa yang bersuka cita? Nah, luar biasa. Siapa yang sudah sekolah tatap muka? Oh, ada ya. Beberapa anak sudah sekolah tatap muka. Seneng. Tapi harus tetap menjaga protokol kesehatan. Kita terus akan berdoa supaya suatu saat nanti bisa ibadah tatap muka dengan teman-teman yang lain. Baik, kita akan mempelajari tentang sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Apa itu? Saya punya Tuhan Yesus. Loh, berarti ada yang nggak punya Tuhan Yesus? Iya, karena mereka tidak mau menerima Tuhan Yesus. Orang yang tidak mau menerima Yesus, mereka tidak punya Tuhan Yesus. Tetapi kalian semua sudah menerima Yesus, berarti punya Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu seperti apa sih? Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang mengasihi umatnya, mengasihi kalian semua, mengasihi anak-anak sekolah minggu. Dan Tuhan Yesus adalah juru selamat. Buktinya apa? Iya, ada buktinya. Tuhan Yesus itu mau turun ke dunia memakai rupa manusia untuk menolong kita. Dia mati di salib, bangkit pada hari ketiga. Itu bukti Yesus menyelamatkan dosa-dosa kita. Namanya juga juru selamat, itu menyelamatkan, menolong, memelihara kalian semuanya. Nah, Tuhan Yesus itu luar biasa kuasanya. Bu Lili akan ceritakan tentang 3 orang yang punya Tuhan Yesus dan berpegang teguh pada kepercayaannya kepada Tuhan. Namanya Sadrah, Mesah, Abednego. Ketiga pemuda ini adalah orang Israel. Tetapi pada zaman dahulu mereka itu diangkut dalam pembuangan di negeri Babel. Nah, Babel itu suatu negeri yang sangat besar. Tetapi mereka tidak menyembah Tuhan. Mereka menyembah kepada berhala, contohnya patung. Nah, di negeri itu rajanya bernama Raja Nebukadnezar. Raja Babel ini berencana ingin membuat patung yang sangat megah, yang sangat luar biasa, supaya aneh ya, patung kok disembah? Iya, karena mereka tidak punya Tuhan Yesus, jadi tidak mengerti. Nah, dibuatlah patung. Patungnya patung Raja Nebukadnezar. Coba perhatikan gambarnya. Tingginya 60 hasta. Kalau dibuat meter itu sama dengan 27 meter. Sama dengan bangunan tingkat 9 lantai. Coba bayangkan, tinggi sekali ya, 9 lantai. Lebarnya 6 hasta atau 2,7 meter. Nah, 1 hasta itu sama dengan 45 cm. Nanti kalian yang sudah besar ngerti itu hitungannya ya. Tingginya 27 meter atau 60 hasta. Wow, luar biasa. Nah, setelah patung ini jadi, Raja Nebukadnezar ini memanggil semua rakyatnya, yang paling miskin sampai yang paling kaya dipanggil. Nah, selain rakyat yang dipanggil, para pejabat-pejabat negara dipanggil, termasuk Sadrah, Mesah, Abednego. Mereka ini bekerja pada raja. Nah, raja memberi pengumuman, kalau nanti ada bunyi sangkakala, gitu ya,
kepada patung. Nah, apa yang terjadi? Mereka berdiri berjejer banyak sekali karena Babel memang suatu negara yang sangat besar, rakyatnya banyak. Nah, ketika terdengar suara sangkakala ditiup, seluruh rakyat, pejabat, bahkan sampai kepada raja sujud menyembah kepada patung. Loh, tapi kok itu ada yang berdiri, Bu? Iya, ada 3 orang yang berdiri. Siapa? Iya, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Mereka tidak mau menyembah kepada patung. Kenapa mereka tidak mau menyembah kepada patung? Karena mereka punya Tuhan Yesus. Mereka hanya menyembah kepada Tuhan Yesus. Sadrah, Mesah, Abednego memiliki ketetapan hati hanya menyembah kepada Tuhan, sehingga mereka tidak sujud ketika sangkakala ditiup. Maka bisa ditebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka dibawa menghadap kepada raja. Supaya apa? Menerima hadiah? Tidak. Mereka akan mendapatkan hukuman. Karena apa? Ya tadi, tidak mau sujud menyembah kepada patung. Akhirnya Sadrah, Mesah, Abednego dimasukkan ke dapur perapian. Jadi itu suatu ruangan isinya api dan sudah dipanaskan 7 kali. Wow, luar biasa ya. Dipanaskan 7 kali, padahal cuma sekali saja sudah mati. Sehingga orang-orang, jadi Sadrah, Mesah, Abednego ini diikat. Kalau diikat tangan dan kakinya kan mereka nggak bisa berjalan ya. Nah, mereka digotong. Orang yang gotong saja dekat perapian itu mati. Wah, akhirnya dilemparkan, diuncalin, plung. Wah, mereka masuk dapur perapian yang sudah dipanaskan 7 kali. Bayangkan, tak mungkin hidup, akan langsung terbakar, bush, hitam seperti arang. Namun apa yang terjadi? Coba lihat pada gambar. Ada berapa orang yang di sana yang dalam gambar itu? Ada 4. Padahal yang dimasukkan tadi berapa? Sadrah, Mesah, Abednego. Ada 3. Loh, semua pada heran. Raja juga heran. Loh, tadi kan yang dimasukkan 3. Kenapa sekarang ada 4? Dan mereka tidak terbakar. Mereka santai-mantai seperti di pantai. Yang 1 orang wajahnya seperti anak dewa. Wah, siapa kira-kira ini? Wah, semuanya pada heran. Wah, kok bisa ya? Wah, kok bisa ya? Ya bisa, karena ada pertolongan dari Tuhan Yesus. Apa artinya? Yesus itu punya kuasa. Yesus itu juru selamat. Yesus itu Allah yang mengasihi. Mereka punya ketetapan hati hanya menyembah kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan mengerti ketetapan hati mereka, sehingga Tuhan menolong mereka, menyelamatkan mereka. Selamat. Tidak ada bau gosok. Baumu kok wangi ya? Ya iyalah. Lah, kok bisa? Ya iyalah. Kok topimu masih bagus? Ya iyalah. Loh, kok jenggotmu masih, rambutmu juga masih? Ya iyalah. Karena Tuhan menolong kami. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang mengasihi. Ya, anak-anak, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mengasihi, dan Dia adalah juru selamat. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus punya komitmen. Apa itu komitmen kita kepada Tuhan? Saya akan percaya hanya kepada
Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Kemudian saya akan mengasihi dan taat kepada Tuhan Yesus. Nah, gimana caranya? Oh, mudah sekali. Satu, coba lihat gambarnya. Beribadah dengan sungguh-sungguh. Nah, karena kita kan tidak boleh beribadah tatap muka karena sedang masa pandemi. Berarti ibadahnya di rumah juga dengan sungguh-sungguh. Ada yang beribadah sambil tiduran, ada. Nonton YouTube-nya sambil tiduran, tidak boleh ya. Harus sungguh-sungguh seperti waktu kita ada di gereja. Taruh HP di depan, kita ibadah sungguh-sungguh. Suruh berdiri, berdiri. Suruh bergerak, bergerak. Suruh menyanyi. Jangan ditonton saja begini seperti nonton film. Itu tidak ibadah, itu nonton orang ibadah namanya, ya. Kita harus punya komitmen beribadah dengan sungguh-sungguh meskipun melalui online. Menyimak firman Tuhan. Menyimak itu apa? Mendengarkan, memperhatikan. Saat firman Tuhan disampaikan, perhatikan, dengarkan sungguh-sungguh. Apa yang mau Tuhan katakan? Yang diajarkan guru sekolah minggu apa? Kemudian apa? Ya, rajin berdoa. Siapa yang tidak pernah berdoa? Doa adalah nafas orang Kristen. Kalau orang Kristen tidak pernah berdoa, artinya orang itu tidak pernah bernafas, artinya mati secara rohani. Oleh sebab itu, anak-anak harus rajin berdoa. Saya berdoa, Bu Lili, kalau mau makan, mau tidur enggak? Kalau mau makan aja, enggak boleh. Mau tidur makan, mau tidur berdoa. Mau makan berdoa, mau apa saja berdoa. Rajin membaca Alkitab. Setiap hari membaca Alkitab. Ayo anak-anak dan guru-guru sekolah minggu juga harus rajin membaca Alkitab. Semua kakak-kakak gembala anak itu membaca Alkitab. Kalau sudah membaca Alkitab, lapor di grup ya. Apa sih pentingnya membaca Alkitab? Alkitab itu isinya apa? Firman Tuhan. Nah, firman itu yang kita baca itu akan mengisi roh kita, mengisi pikiran kita, sehingga seluruh tubuh, jiwa dan roh kita itu dipenuhi oleh firman Tuhan. Firman Tuhan itu pelita bagi kita, bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sehingga kalau kita berjalan karena ada terang firman Tuhan, jalan kita tidak akan tersesat, tidak akan terantuk. Jalan kita akan mencapai kepada tujuan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, selanjutnya apa sih yang bisa kita kerjakan kalau kita punya Tuhan Yesus? Ya, namanya punya Tuhan Yesus ya suka memuji Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, kita suka memuji Tuhan. Kalau nyetel lagunya rohani, lagu anak-anak sekolah minggu, jangan lagu-lagu dewasa, lagu-lagu percintaan, lagunya lagu firman Tuhan. Bu Lili kalau masak suka dengarkan lagu-lagu penyembahan. Jadi sambil masak itu dengarkan lagu sambil menyanyi, masakannya jadi enak loh. Nah, mengasihi teman. Kalau kita punya Yesus, kita punya Tuhan Yesus, kita mengasihi Tuhan Yesus. Buktinya apa? Kita mengasihi teman. Nah, sama teman aja jahat, berarti dia tidak mengasihi Yesus. Kalau dia mengasihi Yesus, berarti juga mengasihi teman.
menyayangi teman, tidak mengejek temannya. Si item, wajahmu item, enggak boleh. Dia itu bodoh loh, ulangannya remedi terus, enggak boleh. Kalau temannya remedi, yuk belajar kelompok. Nah gitu, mengasihi teman sebagai perwujudan kalau kita itu punya Tuhan Yesus. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar bahwa orang atau anak yang punya Tuhan Yesus, hidupnya akan seperti Tuhan Yesus. Iya, kalau punyanya setan, ya pasti sifatnya seperti setan. Bisa dilihat, kalau nakal, jahat, tidak mungkinlah dia anaknya Tuhan. Anaknya siapa? Ya betul, anaknya yang kebalikannya Tuhan Yesus itu ya anaknya setan, anaknya iblis. Nah, mari anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita mencontoh seperti Sadrah, Mesah, Abednego yang mempunyai ketetapan hati, hanya menyembah, hanya percaya kepada Tuhan. Nah, ayat hafalan kita Markus 12 ayat 30. Coba perhatikan di layar ya. Markus 12 ayat 30. Kita akan baca bersama-sama. Baca sungguh-sungguh, seperti komitmen kita akan sungguh-sungguh beribadah. Nah, yuk, 1, 2, 3. Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, itu ayat hafalannya. Kalian boleh menghafalkan, direkam. Ini tugasnya Bu Lili ya, dari Bu Lili ya. Direkam ayat hafalannya, kemudian berikan contoh saat kamu nih, seperti contoh nih, ibadah, menyimak, berdoa, rajin membaca Alkitab, memuji, mengasihi. Nah, berikan contoh. Nah, sekarang tugas dari Bu Lili, kalian membuat video. Pertama, menghafalkan Markus 12 ayat 30. Setelah itu, berikan contoh video seperti tadi ya, membaca Alkitab boleh, waktu berdoa boleh, waktu mendengarkan firman Tuhan boleh, waktu beribadah boleh. Ya, seperti yang dicontohkan Bu Lili tadi. Kemudian dikirim ke HP-nya Bu Lili 0896 2807 1339 atau boleh dikirimkan ke ketua rantingnya, kemudian dikirimkan ke Bu Lili dari ketua ranting. Gitu ya. Jadi anak-anak, kalau kita punya Tuhan Yesus, tak perlu kita takut. Karena apa? Yesus itu adalah Allah yang mengasihi dan Allah yang bisa menyelamatkan kita, menyelamatkan, menolong. Saat kita sedang dalam ketakutan, Dia juga bisa menghibur kita. Maka Tuhan Yesus itu disebut sebagai juru selamat. Nah, komitmennya kita harus terus percaya kepada Tuhan dan terus mengasihi Tuhan. Oke, kita akan berdoa bersama-sama ya untuk menutup renungan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang mengasihi kami, Allah yang menyelamatkan kami, menolong kami, bahkan membebaskan kami dari dosa. Terima kasih Tuhan. Jadilah Allah kami dan kami menjadi umat-umat yang mengasihi dan percaya kepadamu. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke,
Sampai ketemu kembali dalam ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.